Selamat pagi anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Saat ini kita masuk di dalam proses pembelajaran IPA tentang bagaimana cara mengukur kalor. Buku paket kalian halaman 105. Mari kita mulai. Pertanyaan di atas adalah pertanyaan yang sangat sulit bagi para ilmuwan zaman dahulu. Mereka memutuskan untuk mengaitkan pengukuran kalor dengan air. Mirip dengan ketika mereka memutuskan bahwa titik tetap bawah termometer haruslah titik lebur es atau 0 derajat. Dan titik tetap atas termometer haruslah titik didih air 100 derajat Celcius. Untuk pengukuran kalor diputuskan bahwa jika suhu 1 gram air naik 10 derajat Celcius, maka banyaknya kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu itu disebut 1 kalori. Sebaliknya, jika 1 gram air suhunya turun 100 derajat Celcius, maka banyaknya kalor yang dilepaskan air tersebut 1 kalori. Jadi, banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 10 derajat Celcius disebut 1 kalori. Namun demikian, satuan kalori untuk pengukuran kalor ternyata terlalu kecil. Jadi, ditetapkan satuan yang lebih besar yang disebut kilokalori, atau 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori. Banyaknya kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram atau 1000 gram air sebesar 10 derajat Celcius disebut 1 kilokalori. Faktor yang mempengaruhi kalor sebuah benda. Sebelum kita membahas faktor yang menentukan kalor dalam sebuah benda, mari kita lakukan kegiatan berikut. Kalian lihat buku paket halaman 106. Di situ ada kegiatan 4.4, hubungan kalor dan suhu. Alat dan bahannya, gelas beker, penyangga kaki 3, statif, kaca, pembakar bunsen, termometer, dan air. Langkah kegiatannya: mengamati. 1. Ambillah gelas beker yang berisi 100 ml air dan taruh di atas kawat kasa pada kaki 3. 2. Gantungkan termometer pada penyangga logam sedemikian rupa sehingga ujung termometer tercelup seluruhnya dalam air. Panaskan air hingga ada kenaikan suhu. Catat suhu setiap 5 menit. Apakah hasil pengamatanmu menunjukkan semakin lama air dipanaskan, semakin tinggi suhunya? Berikut mengumpulkan data. Masuklah hasil pengamatanmu dalam tabel berikut. Waktu, suhu. Misalnya waktunya 5 menit, suhunya berapa derajat? 10 menit, waktunya berapa derajat? 15 menit, waktu suhunya berapa derajat? 20 menit, suhunya berapa derajat? Sampai 100 derajat Celcius.
mengasosiasikan, buatlah grafik berdasarkan data tabel di atas. Maksudnya data mulai dari 5 menit sampai berapa menit sampai dia mencapai 100 derajat Celcius. Mengkomunikasikan, prosentasekanlah hasil kegiatanmu di depan kelas. Berarti kesimpulannya, semakin panas air berarti suhunya bertambah naik. Mulai dari 5 menit sampai berapa menit yang mencapai 100 derajat Celcius suhunya. Nah, kegiatan 4.5, kalor pada benda yang berbeda jenisnya. Yang pertama, pembakar Bunsen sebagai alat dan bahan, penyangga kaki 3, kasa, gelas beaker, termometer, statif, ya, stopwatch, air dan minyak sayur. Jadi ada air dan ada minyak. Langkah kegiatannya, mengamati, ambillah gelas beaker dan tuangkan 100 ml minyak, ya, minyak sayur maksudnya ya, di dalamnya, dan kemudian susunlah alat-alat seperti dilakukan pada gambar. Ya, gambar yang pertama itu adalah minyak, gambar yang kedua adalah air. Dipanaskan pakai gelas beaker, baru ukur suhunya mulai dari 5 menit, 10 menit, ya, 15 menit, 20 menit, dan seterusnya sampai mencapai 100 derajat Celcius. Jadi di sini nanti pasti kita akan tahu perbedaan mana yang lebih cepat panas, apakah minyak atau air. Manakah yang cepat suhunya naik mencapai 100 derajat Celcius, apakah air atau minyak, dengan wadah yang sama, sumber panas yang sama, maksudnya apinya yang sama. Itu. Ya. Nah, di sini kita akan mengasosiasikan, buatlah grafik batang dari data pada tabel di atas, kemudian tariklah kesimpulan. Berarti kita buat grafik misalnya 5 menit. 5 menit itu air berapa derajat suhunya, minyak berapa derajat suhunya, perbandingannya. Ya, misalnya, apakah air yang cepat naik suhunya atau minyak? Berarti dalam waktu 5 menit, minyak berapa derajat, air berapa derajat. Kalau air yang lebih cepat berarti air yang lebih tinggi. Misalnya dalam 5 menit, air itu mencapai 10 derajat Celcius. Kalau minyak dalam 5 menit misalnya 7 derajat Celcius. Berarti kesimpulannya nanti adalah yang cepat menaikkan suhu pada sumber panas yang sama, air yang lebih cepat dibanding dengan minyak, atau minyak lebih cepat daripada air. Oke, itu kesimpulannya. Dari kegiatan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kegiatan 4.4 maksudnya, kalor yang diserap oleh suatu benda berbanding lurus dengan kenaikan suhu benda jika Q adalah kalor yang diserap dan delta T adalah perubahan suhu. Ya. Berarti Q itu kalor yang diserap dan delta T adalah perubahan suhu. Misalnya dalam waktu 5 menit tadi menyerap suhu berapa derajat Celcius, itu delta T. Kalornya tadi adalah api, ya, panasnya. Oke. Maka dengan rumusnya berarti Q berbanding lurus delta T. Ya, Q berbanding lurus delta T. Itu pada percobaan pertama menggunakan air saja. Nah, B, kalor yang diserap oleh suatu benda berbanding lurus dengan massa benda. Jika Q adalah kalor yang diserap dan M adalah massa benda, ini massanya, ya. Berarti Q berbanding lurus massa. Q berbanding lurus massa. Dan tadi adalah perubahan suhu tadi adalah delta T. Sedangkan massa M berarti kalau perubahan suhu Q berbanding lurus delta T. Kalau massa
Q berbanding lurus M atau massa. Bagian C, kalor yang diserap oleh suatu benda itu bergantung pada sifat alami benda dan umumnya disebut kalor jenis atau C dengan menggabungkan I1 dan I2. Berarti Q berbanding lurus massa kali delta T. Ya, Q berbanding lurus massa kali delta T. Atau Q sama dengan massa kali kalor jenis kali delta T. Ingat, berarti kalor jenisnya I1 dan ya, dengan menggabungkan I2 berarti delta T. Massanya tadi itu massa kali kalor jenis kali delta T. Dengan kalor jenis atau C adalah tetapan rasio dan umumnya disebut kalor jenis. Jadi kalor yang diserap oleh suatu benda sama dengan massa benda kali kalor jenis kali perubahan suhu. Berarti massa benda kali kalor jenis kali perubahan suhu. Q sama dengan massa kali C kali delta T. Begitupun jika suhu benda turun dengan perubahan suhu delta T, massa atau M adalah massa benda dan C adalah kalor jenis, maka kalor yang dilepaskan dihitung dengan rumus kalor yang dilepaskan oleh suatu benda sama dengan massa benda kali kalor jenis kali perubahan suhu. Berarti Q sama dengan massa kali kalor jenis kali perubahan suhu. Atau Q sama dengan M kali C kali delta T. Yang keempat, kalor jenis dan satuannya. Kita tahu bahwa kalor yang diserap oleh suatu benda sama dengan massa benda kali kalor jenis kali perubahan suhu benda. Berarti kalor jenis sama dengan kalor yang diserap benda per massa benda kali perubahan suhu. Ya. Berarti kalor jenis atau C sama dengan Q per massa dikali delta T. Ya, untuk mencari kalor jenis berarti Q per massa kali delta T. Jika massa benda adalah 1 gram dan kenaikan suhu adalah 1 derajat Celcius dan energi kalor diukur dalam joule, maka kalor jenis sama dengan Q kali joule per 1 gram kali 1 derajat Celcius, atau kalor jenis sama dengan Q kali joule per gram derajat Celcius. Jadi kalor jenis didefinisikan sebagai berikut. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Adapun satuan kalor jenis adalah sebagai berikut. A. Dalam sistem CGS, satuannya adalah joule per gram derajat Celcius atau joule per gram derajat Celcius. Dalam sistem SI, satuannya adalah dalam kurung joule per kilogram derajat Celcius atau joule per kilogram derajat Celcius.
Jika kalor jenis suatu zat adalah 1,2 dalam kurung joule per gram derajat Celcius, tutup kurung, itu berarti bahwa ketika 1 gram zat tersebut dipanaskan hingga suhunya naik 1 derajat Celcius, maka banyaknya kalor yang diperlukan adalah 1,2 joule. Contoh soal 109, di situ ada berapa contoh soal? Ada 4. Kita lihat contoh yang pertama. Berapa joule kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 250 gram air dari 20 derajat Celcius ke 50 derajat Celcius? Jadi kita lihat di situ. Penyelesaiannya diketahui di situ, massa air berarti M 250 gram, kalor jenisnya atau C, kalor jenis air ya, 4,2 joule per kilogram. Ya. Itu kalor jenisnya. Dan kenaikan suhu delta T-nya 55 kurang 20 derajat Celcius sama dengan 35 derajat Celcius. Berarti dari 20 derajat Celcius ke 55 derajat Celcius, berarti 50 kurang 20 derajat Celcius sama dengan 35 derajat Celcius. Jadi jumlah kalor untuk memanaskan air berarti Q, ingat Q sama dengan massa kali delta T, berarti 250 kali 4,2 kali 35 sama dengan 36,750 joule. Contoh yang kedua, berapa joule kalor yang dilepaskan oleh 400 gram tembaga pada suhu 450 derajat Celcius. Jika tembaga didinginkan ke suhu 20 derajat Celcius, kalor jenis tembaga oleh 0,4 joule per gram derajat Celcius. Maka massa tembaganya sama dengan, diketahui massa tembaganya atau M-nya sama dengan 400 gram. Kalor jenis tembaga atau C-nya 0,4 joule per gram derajat Celcius. Penurunan suhu delta T berarti 450 kurang 20 derajat Celcius sama dengan 430 derajat Celcius. Jadi kalor yang dilepaskan oleh tembaga berarti Q sama dengan massa kali kalor jenis kali delta T sama dengan 400 kali 0,4 kali 430 sama dengan 68,800 joule. Nomor 3, jika sebanyak 400 gram minyak sayur dengan kalor jenis 1,98 joule per gram derajat Celcius didinginkan dari suhu 100 derajat Celcius. Tentukan suhu akhir jika energi termal yang dilepaskan oleh minyak adalah 47,376 joule. Jadi penyelesaiannya diketahui massa minyak atau M sama dengan 400 gram, kalor jenis minyak sama dengan 1,98 joule per kilogram derajat Celcius. Suhu awal minyak sama dengan 100 derajat Celcius. Misalkan di sini suhu akhir minyak sama dengan X. Ya, sedangkan penurunan suhu minyak delta T sama dengan 100 kurang X. Besar kalor yang dilepaskan oleh minyak Q sama dengan 47,376 joule. Kalor yang dilepaskan minyak berarti Q sama dengan massa kali kalor jenis kali
delta T. Berarti 47,376 sama dengan 400 kali 1,98 kali 100 kurang X sama dengan 100 kurang X sama dengan 47,367 per 400 kali 1,98 sama dengan 59,8 atau X sama dengan 100 kurang 59,8 sama dengan 40,2 derajat Celcius. Jadi suhu akhir minyak adalah 40,2 derajat Celcius. Yang keempat, sebanyak 48,75 Joule kalor yang diberikan ke 75 gram logam sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius. Hitunglah kalor jenis logam tersebut. Berarti Q sama dengan 48,75 Joule. Masanya 75 gram, delta T-nya 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor sama dengan massa kali kalor jenis. Berarti 48,75 derajat Joule per derajat Celcius sama dengan 75 gram kali kalor jenis. Berarti kalor jenisnya atau C-nya sama dengan 48,75 Joule per derajat Celcius per 75 gram. Sama dengan 0,65 Joule per gram derajat Celcius. Oke anak-anakku, itu sedikit penjelasan tentang bagaimana cara mencari kalor atau bagaimana cara mengukur kalor. Ya, sampai di sini nanti saya akan berikan contoh soal yang lain. Terima kasih.